Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ada Proyat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktikum tentang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, yang dimana pada pertemuan ke-6 yang dibahas tentang logika aritmatika, yang dimana di sini yang akan dibahas adalah implementasi operator aritmatika dalam bahasa pemrograman. Di sini ya, itu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan pemangkatan di sini. Jadi kita langsung saja di sini kita buka program Visual Studio 2015. Nah, sebenarnya kita langsung saja kita akan membuat project baru. File, kemudian new project. Dan di sini yang dipilih adalah template-nya Visual Basic, kemudian console application. Nah, di sini kita ketikkan logika aritmatika, ya, logika aritmatika. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, akan muncul tampilan area kerja seperti ini. Kita coba perbesar terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba sekarang rename terlebih dahulu untuk namanya. Untuk modul pertama ini kita ganti jadi mod penjumlahan, ya. Nah, mod penjumlahan, nah otomatis di sini pun akan otomatis berubah, ya, seperti itu. Ya, ketika kita mengubah name dari modul 1 ini menjadi mod penjumlahan, otomatis di sini juga akan otomatis berubah, ya. Baik, yang pertama kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengimplementasikan penjumlahan, contoh penjumlahan pada pemrograman Visual Basic. Kita coba terlebih dahulu contoh yang sederhana di sini. Kita buat dua buah variabel dim angka pertama nah, misalnya contoh seperti ini. Saya buat dua buah variabel, yaitu angka pertama dan angka kedua yang bertipe integer. Nah, di sini sudah kita buat yaitu dua buah variabel, yaitu variabel angka pertama dan variabel angka kedua yang bertipe integer. Nah, satu lagi kita buat lagi, kita pilih saja hasil di sini ya. Nah, di sini kasih nama integer juga ya. Nah, di sini ada variabel ketiga yaitu hasil penjumlahan yang bertipe integer. Jadi di sini ada 3 buah variabel. Baik, selanjutnya di area main kita tuliskan console writeline ya. Misalkan di sini kita ketikkan program penjumlahan. Oke. Nah, misalkan ini ya. Di sini ada console.writeline program penjumlahan. Di sini kita beri judul program penjumlahan. Kemudian di sini console.write, masukkan angka pertama, nanti akan muncul informasi lagi yaitu masukkan angka pertama. Nah, di sini baru ada perintah untuk readline, berarti untuk menginputkan. Nah, maka nanti inputan yang kita inputkan di dalam layout programnya, nah nanti akan disimpan di dalam variabel angka pertama.
Nah, biar cepat kita copy saja. Copy. Nah, sekarang masukkan angka kedua. Di sininya variabelnya kita ganti angka kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti di sini inputannya nanti sudah dimasukkan karena ada red line untuk dimasukkan ke angka pertama sudah, kemudian meminta lagi untuk memasukkan ke angka kedua juga sudah. Nah, inputannya sudah dimasukkan, ada 2 inputannya akan diinputkan. Nah, kemudian di sini kita tinggal membuat prosesnya. Prosesnya apa? Itu proses penjumlahan. Yang dimana nanti hasil penjumlahannya akan kita simpan di dalam variabel hasil penjumlahan di sini. Berarti dituliskan terlebih dahulu hasil penjumlahan angka pertama, kedua. Nah, seperti ini. Sekali lagi ini merupakan inputannya, kemudian ini merupakan prosesnya, dan yang terakhir kita buat outputnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekali lagi diingatkan kembali, ini merupakan inputannya, ada 2 buah inputan yang nanti di program itu akan dikeluarkan, yaitu inputan untuk memasukkan angka pertama dan inputan untuk memasukkan angka kedua. Nah, kemudian di sini ada prosesnya, diproses yang dimana hasil dari penjumlahan tersebut akan disimpan di dalam variabel hasil penjumlahan. Maka ditulis seperti ini, hasil penjumlahan sama dengan angka pertama ditambah angka kedua. Yang dimana di sini nanti akan muncul output, yaitu hasil penjumlahan angka pertama akan ditampilkan angkanya nilainya berapa, kemudian ditambah angka kedua juga akan ditampilkan, kemudian sama dengan hasil penjumlahan. Nah, baik, kita coba saja bisa merun ini ya, start ini, kemudian atau juga bisa menekan kombinasi Ctrl F5. Nah, outputnya seperti ini. Ya, berarti di sini tuh menampilkan ini red line program penjumlahan. Nah, masukkan angka pertama. Kita masukkan misalkan yang sederhana saja, misalkan kita masukkan angka 4. Nah, angka pertama yang dimasukkan di sini adalah angka 4, kemudian enter. Masukkan angka kedua. Misalkan angka 2. Berarti angka pertama 4, angka kedua 2 di sini yang dimasukkan. Nah, berarti secara logika ketika angka pertama 4 dan angka kedua 2, berarti 4 akan ditambah 2. Berarti hasilnya berapa? 6. Ya, kita enter. Tuh. Hasil penjumlahan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti program yang kita buat ini sudah sesuai, tepat. Coba kita ulang kembali ya. Kita run kembali programnya, kita coba angka yang lain. Misalkan kita masukkan di sini 24 untuk angka pertama. Kita enter, di sini 32. Nah, berarti di sini akan dijumlahkan 24 ditambah 32. Nah, hasilnya berapa? 56. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini silakan akan coba penjumlahan tersebut apakah hasilnya tepat atau tidak. Tapi yang namanya program, yang namanya logika yang kita tulis dalam bentuk bahasa pemrograman, ketika itu sudah sesuai, insya Allah hasilnya pun akan sesuai. Nah, itu untuk
penjumlahan ya. Nah, ini untuk program penjumlahan. Nah, kita sekarang akan mencoba contoh yang lain, yaitu tentang pengurangan. Sekarang kita akan menambahkan modul baru. Caranya di sini bisa diklik kanan di sini ya, klik kanan, kemudian ada add. Nah, ada new item. Nah, di sini ada modul. Nah, kita beri nama saja langsung, modul pengurangan. Nah, seperti ini. Modul pengurangannya seperti ini ya. Sebetulnya untuk lebih cepat dalam memahami, rekan-rekan sebenarnya cukup memahami contoh pada mod penjumlahan saja, pada modul penjumlahan di sini. Ya, ketika rekan-rekan sudah memahami bentuk baik itu algoritma program yang pertama, yaitu tentang modul penjumlahan, insya Allah rekan-rekan dapat memahami juga terkait operator aritmatika yang lain seperti pengurangan, pembagian, perkalian, modulus, dan perpangkatan. Untuk lebih memahami, saya akan mencoba mengkopikan hasil pekerjaan ini, atau bisa dikatakan menduplikasi kode program yang sudah kita buat pada modul penjumlahan untuk kita kopikan kepada modul pengurangan ya. Klik kanan, copy ya, sini, klik kanan, paste. Nah, untuk pengurangan di sini berarti kita harus edit. Nah, di sini edit ya, penjumlahan jadi pengurangan. Untuk angka pertama dan angka keduanya masih tetap, kemudian untuk hasil penjumlahannya diganti jadi hasil pengurangan. Nah, di sini juga sama, jadi pengurangan, kemudian angka pertama juga sama, udah. Nah, berarti ini hasil pengurangan. Nah, ini juga sama dia. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Asalkan sekali lagi rekan memahami kode program yang pertama. Untuk kode program yang lainnya itu karena hampir mirip bentuknya, jadi tinggal mengganti saja operatornya seperti ini. Yang tadinya ini plus menjadi kurang. Nah, ini juga sama. Ingat ya, kunci dalam belajar bahasa pemrograman itu adalah pertama di sini ada inputan, ada proses, ada output. Nah, hal itu yang harus rekan-rekan pahami. Ya, baik, kita coba. Nah, sebelum kita mencoba, karena di sini kemungkinan besar ketika kita run yang muncul modul penjumlahan, ya, maka kita harus mengganti modul penjumlahan menjadi modul pengurangan. Nah, caranya seperti yang pada pertemuan sebelumnya dibahas. Sini project, kemudian logika aritmatika properties. Nah, kita ganti startup objeknya menjadi mod pengurangan. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan. Oke, sudah muncul program pengurangan. Masukkan angka pertama, misalkan kita masukkan angka 20 di sini. Untuk angka kedua 10. Nah, kalau 20 dikurang 10 berapa hasilnya? Berarti 10 ya. Nah, seperti itu. Hasil pengurangan 20 dikurang 10 adalah 10. Sudah tepat kan? Sudah tepat berarti. Berarti kode program yang kita sudah buat berarti sudah sesuai. Baik, kita coba lagi sekali lagi. 120 akan dikurang misalkan 40. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Berarti hasilnya 80. Sudah tepat kan? Nah, seperti itu ya. Kalau masih penasaran boleh sekali lagi.
1217 akan dikurang 945. Maaf, 945. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Nah, mungkin tadi ketika contoh yang mungkin digit angkanya itu sedikit, itu mungkin kita bisa hitung secara logika, oleh logika kita. Tapi ketika misalnya angka seperti ini, nah mungkin kita akan sedikit meload dulu untuk menghitung kira-kira berapa ini hasilnya. Nah itu ya. Tapi dengan pemrograman, hasil tersebut bisa dengan cepat ditampilkan. Nah itu hasilnya 272. Nah itu salah satu kenapa rekan-rekan belajar pemrograman itu untuk itu mempermudah dalam pekerjaan, terutama pekerjaan dalam perhitungan di sini. Dan mungkin tidak sedikit kita di sini lemah dalam hitung-hitungan. Itu ya. Jadi itu yang harus rekan pahami, bahwa belajar pemrograman itu manfaatnya sangat besar, yaitu untuk membantu mempermudah pekerjaan, bisa mempermudah, bisa mempercepat. Nah itu ya, itu sudah 2 bentuk program yang sudah dicontohkan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah berarti sudah 2 contoh yang sudah diberikan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan di sini. Berarti tinggal beberapa lagi ya. Berarti sini tentang perkalian, pembagian, modulus dan pemangkatan. Nah untuk sisanya, jadi silakan rekan-rekan buat dengan contoh yang sudah diberikan, dengan teknik yang sudah diberikan. Silakan buat implementasi perkalian, pembagian, modulus dan pemangkatan dalam bahasa pemrograman Visual Basic seperti yang sudah dicontohkan. Jadi silakan rekan-rekan buat dan silakan dipraktikkan hasilnya seperti apa dan dipahami, karena ini merupakan dasar yang harus rekan-rekan kuasai sebelum rekan-rekan belajar bahasa pemrograman yang lain. Nah, terus untuk materi tentang operator ekualitas dan operator relasional akan dipraktikkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengkondisian. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan buat rekan-rekan. Sekian, saya tutup saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.